bersikap toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Pernahkah Anda merasa terus-menerus kehabisan energi karena terlalu sibuk memastikan cangkir orang lain penuh? Rasanya seperti Anda adalah tempat semua orang datang untuk masalah mereka. Tetapi saat Anda mencari seseorang untuk mengisi cangkir Anda, tidak ada yang hadir. Terdengar familiar, bukan? Disinilah kita menemukan kebenaran kuno dari Stoikisme. Sebuah filosofi yang tidak hanya tentang menahan rasa sakit atau kesulitan, tapi juga menemukan kekuatan luar biasa dari mengetahui kapan harus mengatakan tidak, kapan harus memprioritaskan diri sendiri, dan bagaimana benar-benar ada untuk orang lain tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ini adalah seni menguasai keseimbangan agar kita tidak membakar diri sendiri hanya untuk menjaga orang lain tetap hangat. 1. Perangkap kebaikan yang berlebihan. Bayangkan Anda adalah orang yang selalu diandalkan oleh semua orang. Anda selalu berkata "ya" untuk setiap permintaan bantuan. Rasanya memang menyenangkan menjadi orang yang diperhitungkan, yang memperbaiki segalanya untuk semua orang. Namun perlahan-lahan Anda memberikan bagian dari diri Anda, sedikit demi sedikit sampai suatu hari, ketika Anda sendiri yang membutuhkan, Anda melihat sekeliling dan menyadari bahwa Anda berdiri sendirian. Inilah kebijaksanaan Stoik, seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, yang menekankan pentingnya perawatan diri. Kita tidak bisa melayani orang lain jika kita tidak menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Analogi dua tetangga dengan taman mereka sangat menggambarkan ini. Satu tetangga merawat tamannya sendiri dengan baik, sehingga dia punya banyak hal untuk dibagikan. Tetangga lainnya sibuk merawat taman orang lain, hingga lupa merawat tamannya sendiri, yang akhirnya layu dan tidak produktif. Moralnya, merawat taman Anda sendiri terlebih dahulu agar bisa membantu taman orang lain dengan efektif. 2. Seni memberi tanpa pamrih. Kaum Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kemurahan hati sejati adalah memberi demi kebaikan itu sendiri, bukan demi penghargaan atau pengakuan. Seneca berkata, kita harus memberi dengan riang dan cepat, tanpa keraguan dan tanpa mengharapkan imbalan. Memberi hanya untuk melihat sukacita di wajah orang lain tanpa agenda tersembunyi. Ini adalah kemurahan hati dari kelimpahan jiwa, bukan hanya kelimpahan materi. Memberi dengan harapan balasan bukanlah memberi, melainkan berdagang. Aristoteles juga percaya kebajikan sejati adalah menemukan kegembiraan dalam tindakan baik itu sendiri, bukan imbalan yang didapat. Memberi tanpa pamrih membebaskan kita dari kekecewaan dan kepahitan, menjaga semangat kemurahan hati tetap hidup, dan memperkaya hidup kita serta orang-orang di sekitar. 3. Perlunya menetapkan batasan. Dunia saat ini menuntut banyak waktu dan energi dari kita. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengatakan tidak untuk menjaga kebajikan pribadi dan kedamaian batin. Cerita sederhana seorang ibu yang melakukan segalanya untuk anaknya sampai anak tidak belajar mandiri, menggambarkan bahaya bantuan berlebihan. Bantuan yang terlalu besar justru menghambat pertumbuhan pribadi. Dengan menetapkan batasan, kita tidak menjadi dingin atau tak peduli, tapi justru mendorong orang lain untuk menemukan kekuatan dan ketahanan mereka sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan disiplin diri dan kebijaksanaan dengan menyadari apa yang dalam kendali kita. Kita bisa mendukung, tapi tidak bisa menjalani hidup orang lain. Aristoteles mengingatkan pentingnya jalan tengah yang bijaksana, menyeimbangkan keinginan membantu dengan menjaga kebahagiaan diri sendiri. Plato dan Carl Jung juga mendukung pentingnya batasan sebagai bagian dari tatanan diri dan proses menjadi diri sejati, sekaligus menjaga energi psikis dan psikologis kita. Keempat, dilihat dan diperlakukan sebagai rapi. Banyak dari kita belajar dengan cara sulit tentang risiko dianggap selalu tersedia dan siap sedia untuk orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Menetapkan batasan dan berani mengatakan tidak adalah langkah transformasi mendalam. Ini bukan hanya menolak permintaan, tapi menandakan rasa hormat pada waktu dan energi kita sendiri. Marcus Aurelius bilang, bukan tindakan orang lain yang mengganggu kita, tapi penilaian kita tentang tindakan itu. Seneca mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari menjadi penguasa diri sendiri, termasuk memilih kapan dan bagaimana berkata tidak.
Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan pandangan orang lain, tapi kita mengendalikan tindakan dan respon kita sendiri. Plato memandang batasan sebagai bentuk ideal dari bantuan yang berkelanjutan dan menghormati integritas semua pihak. Carl Jung melihat batasan sebagai bagian penting dari individuasi. Proses menjadi diri sejati dengan jelas memisahkan diri kita dan orang lain. Dengan menetapkan batasan, kita menunjukkan nilai diri dan mengajarkan orang lain untuk menghormati waktu dan energi kita. Kesimpulannya, menetapkan batasan bukanlah tanda kelemahan atau keegoisan. Sebaliknya, ini memungkinkan kita untuk membantu dengan penuh kesadaran dan tanpa kelelahan. Ini adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri dan orang lain, menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Keseimbangan antara memberi dan menjaga diri bukanlah hal yang mudah, namun itulah kunci sejati menuju kedamaian batin dan hubungan yang sehat. Stoikisme mengajarkan kita bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan fondasi agar kita bisa benar-benar hadir dan bermakna untuk orang lain. Dengan belajar mengatakan tidak saat dibutuhkan, menetapkan batasan, dan memberi tanpa pamrih, kita membebaskan diri dari kelelahan dan kekecewaan yang sia-sia. Ingatlah, Anda bukanlah sumber energi tak berujung untuk semua orang, melainkan manusia yang berharga dengan batasan yang harus dihormati oleh diri sendiri dan orang lain. Jadilah pengecualian yang kuat dan bijaksana dalam dunia yang sering menuntut tanpa henti. Teruslah berlatih seni keseimbangan ini dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, karena di sanalah kebebasan dan kebahagiaan sejati menanti. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kebijaksanaan kuno ini membawa pencerahan dan kekuatan untuk perjalanan